Setiap hari, manusia berpikir tentang pekerjaan, keluarga, masa depan, dan hal-hal basic seperti apa yang harus dimakan hari ini. Tetapi tidak semua orang berpikir dengan cara yang sama. Sebagian berlangsung dengan cepat, reaktif, dan penuh prasangka. Sebagian lagi berusaha lebih dalam, menimbang alasan, mencari bukti, dan menyimpulkan berdasarkan pada keadaan yang paling benar. Perbedaan antara keduanya bukanlah terletak pada perbedaan tingkat kecerdasan, tetapi pada cara berpikir. Namun, perbedaan cara berpikir itu tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh kebiasaan, lingkungan, bahkan emosi yang seringkali bekerja lebih cepat daripada nalar kita sendiri. Karena itu, manusia bisa saja cerdas dan memiliki informasi yang memadai, tetapi tetap mengambil keputusan yang keliru karena cara berpikirnya yang tidak tepat. Disinilah letak persoalannya. Agar kita tidak terjebak pada improve atau prasangka, kita perlu mengembangkan cara berpikir yang tepat. Sebuah cara yang mampu menuntun nalar melewati keruwetan hidup sehari-hari. Agar berpikir dapat bekerja dengan jernih dan terarah, manusia membutuhkan struktur berpikir yang jelas. Struktur ini membantu proses penalaran berjalan runtut, dapat diperiksa ulang, dan tidak meninggalkan bagian-bagian penting. Filsafat menjelaskan bahwa struktur tersebut dibangun oleh sifat dasar dalam berpikir, rasional, sistematis, kritis, reflektif, dan komprehensif. Kelima sifat inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan cara berpikir yang benar. Berpikir filsafati bukan tentang menghafal istilah rumit, tetapi tentang menata cara berpikir agar selaras dengan kebenaran. Dan agar berpikir bisa bekerja dengan jernih, ia membutuhkan arah dan struktur. Dalam filsafat terdapat 5 sifat berpikir filsafati, rasional, sistematis, kritis, reflektif, dan komprehensif. Kelima sifat ini bukan langkah-langkah terpisah, tetapi satu kesatuan yang membantu kita melihat dunia dan diri sendiri dengan lebih utuh. Mari kita mulai dari yang pertama, rasional. Berpikir rasional berarti berpikir dengan akal, didasarkan pada alasan yang bisa dijelaskan dan diterima secara umum. Dengan berpikir rasional, kita menimbang sesuatu sesuai dengan tatanan universal yang benar. Seorang petani yang menanam padi misalnya, berpikir rasional. Ia tahu musim hujan tidak bisa dipercepat hanya karena keinginannya. Karena itu, ia menyesuaikan diri dengan alam, mengikuti hukum musim, tanah, dan waktu. Sama halnya dengan seorang ilmuwan yang menemukan hukum alam. Mereka menemukan hukum-hukum tersebut dengan menyesuaikan pikirannya pada pola keteraturan alam semesta. Oleh karena itu, ilmuwan disebut menemukan, bukan menciptakan hukum alam. Dengan kata lain, berpikir rasional berarti berpikir selaras dengan hukum alam yang berlaku universal. Tetapi akal rasional tanpa keteraturan bisa tersesat dalam logika yang berantakan. Disinilah sifat kedua muncul, yaitu berpikir sistematis. Berpikir sistematis berarti berpikir dengan urutan yang logis dan saling berkaitan. Setiap langkah penalaran memiliki tempatnya sendiri, dan setiap kesimpulan berdiri di atas landasan yang memadai. Contohnya, ketika dokter mendiagnosis pasien, ia tidak langsung menebak penyakitnya. Ia mulai dari mendeteksi gejala, riwayat kesehatan, pemeriksaan, baru kemudian kesimpulan. Kalau urutan ini dibalik, ia tidak sedang berpikir sistematis, tetapi sedang menebak. Dalam hidup, kita sering membuat penilaian yang salah akibat terburu-buru melompat dari gejala langsung ke kesimpulan. Seperti kita melihat suatu kejadian dan langsung menuduh seseorang bersalah. Berpikir sistematis perlu terlebih dahulu untuk mencari sebab akibat, mengumpulkan data pendukung, dan kemudian menarik kesimpulan. Namun, berpikir teratur pun bisa menipu kalau tidak disertai sikap kritis. Berpikir kritis berarti berani menguji ide, termasuk ide sendiri. Ia tidak puas dengan apa yang tampak logis secara bahasa. Ia perlu memeriksa apakah setiap alur berpikirnya sudah memadai
untuk sampai ke kesimpulan itu. Misalnya seseorang berkata, semua burung bisa terbang, ayam burung berarti ayam bisa terbang. Strukturnya secara bahasa tampak rapi, padahal premisnya keliru. Faktanya tidak semua burung bisa terbang, dan bukan kemampuan terbang yang menentukan hewan itu termasuk kelas burung atau tidak, tetapi karena sama-sama memiliki bulu. Berbeda dengan hewan lainnya yang biasanya memiliki rambut atau sisik. Berpikir kritis juga berarti jujur, tidak percaya hanya karena ingin tidak percaya, dan tidak menolak hanya karena tidak suka. Berpikir kritis adalah disiplin akal yang melindungi kita dari kesesatan intelektual. Tetapi, untuk benar-benar jujur dalam berpikir, kita perlu langkah berikutnya, yaitu reflektif. Berpikir reflektif berarti menoleh ke dalam diri, untuk menyadari bagaimana kita berpikir. Reflektif membuat kita sadar akan bias, emosi, dan motif pribadi yang mempengaruhi keputusan. Refleksi itu bentuk kedewasaan berpikir, karena tanpa refleksi, pengetahuan bisa berubah menjadi pembenaran. Kita hanya akan melihat dunia sesuai dengan apa yang ingin kita lihat. Dan yang terakhir, komprehensif. Komprehensif berarti berpikir menyeluruh, melihat sesuatu dari berbagai sisi, bukan hanya dari satu sudut pandang. Dunia ini tidak pernah berdiri di atas satu sebab tunggal, semuanya saling berkaitan. Misalnya masalah kemiskinan, kalau kita berpikir sempit, kita akan bilang karena malas, tetapi pandangan komprehensif melihat faktor ekonomi, pendidikan, kebijakan, lingkungan. Kita belajar memahami jaringan sebab akibat, bukan sekedar menunjuk kambing hitam. Berpikir komprehensif juga berarti memahami manusia secara utuh, bukan hanya dari apa yang ia lakukan, tetapi juga mengapa ia melakukannya. Berpikir komprehensif mengajarkan untuk memahami bahwa kebenaran tidak selalu sederhana. Kelima sifat ini, rasional, sistematis, kritis, reflektif, dan komprehensif, adalah dasar dari berpikir filsafati. Berpikir filsafati sering dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan nyata, seolah hanya milik para pemikir zaman dulu, bukan bagian dari keseharian orang-orang biasa. Padahal justru dalam keputusan-keputusan kecil, cara berpikir filsafati menunjukkan nilainya yang paling nyata. Misalnya, ketika kita mendengar kabar di media sosial, secara refleks kita tergoda untuk langsung percaya, menyebarkan, bahkan ikut berdebat. Tetapi jika kita terbiasa berpikir filsafati, kita bisa menahan diri terlebih dahulu dan bertanya, apakah ini benar, dari mana sumbernya, apakah kita sedang mencari kebenaran, atau hanya ingin membenarkan diri sendiri. Disitulah filsafat bekerja. Atau dalam bekerja, ketika kita berbeda pendapat dengan rekan kerja, cara paling mudah adalah bersikeras, ingin menang atau ingin diakui benar. Tetapi berpikir filsafati mengingatkan, menang dalam argumen tidak selalu berarti kita yang benar. Dalam kehidupan pribadi pun, filsafat membantu kita melihat diri dengan jernih. Ketika kita gagal, pikiran kita sering berkata, aku tidak berguna. Tetapi kalau kita berpikir reflektif, kita tahu itu tidak benar. Karena kegagalan merupakan bagian dari proses memahami eksistensi dan esensi diri sendiri. Filsafat membantu kita berhenti melihat hidup dalam hitam putih, tetapi sebagai rangkaian pembelajaran yang membentuk manusia yang lebih matang. Berpikir filsafati juga membebaskan kita dari cara berpikir sempit. Misalnya dalam menilai orang lain, kita sering cepat menilai seseorang dari satu tindakan. Dia pelit, dia malas, dia sombong. Tetapi pikiran komprehensif mengingatkan kita bahwa manusia tidak sesederhana itu. Mungkin dia sedang kesulitan, mungkin dia bertindak berdasarkan pemahaman yang berbeda dari apa yang kita pahami. Berpikir filsafati menuntun kita untuk tidak hanya berpikir, tetapi berpikir dengan kesadaran. Kita tidak sekedar hidup di dunia, tetapi harus tahu mengapa dan bagaimana kita hidup di dunia.
Karena itu, filsafat tidak berhenti di ruang belajar atau buku tebal. Ia hidup di tempat kerja ketika kita mengambil keputusan, di jalan ketika kita memilih untuk tidak ikut marah pada kemacetan. Ia hadir di momen-momen kecil ketika kita memilih untuk berpikir dulu sebelum bereaksi. Pada akhirnya, berpikir filsafati bukan tentang mengutip pendapat Plato atau Sartre, tetapi tentang menjadi lebih sadar terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap dunia tempat kita hidup. Tujuan berpikir filsafati bukanlah agar kita selalu punya jawaban untuk segalanya, tetapi agar kita tahu bagaimana mencari jawaban dengan benar. Kita tidak akan pernah bisa memahami seluruh dunia secara tuntas, karena dunia terus berubah, begitu juga manusia. Tetapi berpikir filsafati menolong kita untuk tidak tenggelam dalam perubahan itu. Ia memberi fondasi yang stabil di tengah arus informasi, opini, dan emosi yang semakin deras. Berpikir filsafati mengajarkan satu hal penting, bahwa kesalahan tidak selalu mudah dipahami. Ia sering tersembunyi di balik kebiasaan berpikir kita sendiri. Dan untuk menemukannya, kita perlu keberanian untuk memeriksa ulang apa yang kita tahu, bagaimana kita tahu, dan mengapa kita percaya pada hal itu. Dalam hidup yang serba cepat, berpikir filsafati mengajak kita untuk sedikit melambat, untuk memastikan arah kita benar. Karena berpikir tanpa arah hanya akan menghasilkan kebingungan, dan tahu tanpa kesadaran hanya akan menambah kekacauan. Belajar berpikir filsafati bukan sekadar mempelajari teori para filsuf, tetapi belajar menjadi manusia yang berpikir dengan jernih. Manusia yang tahu bahwa akal bukan untuk membenarkan, tetapi untuk memahami. Yang tahu bahwa pengetahuan bukan untuk menang, tetapi untuk menemukan kebenaran universal. Dan mungkin pada akhirnya, inilah inti dari berpikir filsafati, sebuah perjalanan menuju pencerahan. Seperti halnya abad keemasan filsafat disebut abad pencerahan, yang membuat dunia terlihat lebih cerah.